Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa pertemuan yang lalu, Anda sudah belajar tentang isomorfisme, ya. Masih ingat apa yang disebut isomorfisme? Isomorfisme grup, ya. Kalau Anda diminta mendefinisikan apa itu isomorfisme grup, saya ingat? Halo? Halo? Ini ya. Yang keras? Iya, hubungan gimana? Ya, pemetaan dari grup ke grup yang memenuhi apa saja? Satu-satu, pada, dan preserve operation, mengawetkan operasi. Yang disebut mengawetkan itu apa? Dioperasikan dulu baru dipetakan. Hasilnya sama kalau dipetakan dulu baru operasikan, gitu ya. Jadi mana yang duluan nggak masalah ya, antara dipetakan dan dioperasikan, ya. Itu ya yang disebut isomorfisme. Masih ingat contohnya? Yaitu apa? R real dengan operasi tambah isomorfik dengan R plus dengan operasi kali, gitu. Halo. Ini sudah dibahas semuanya kan? Nah, itu contoh-contoh ya. Di buku banyak itu contohnya kan ya. Nah, jadi ternyata bilangan real dengan operasi tambah itu isomorfik dengan bilangan real positif dengan operasi kali. Pemetaannya apa? Kemarin itu 2 pangkat X. Halo? Ya. Ya. Iki loh. Kata nggak diwatu-woco ya catatan ya. Di buku teks ada, di catatan ada gitu ya. Nah, tergantung Anda sering melihat apa enggak ya. Orang itu familiar tidak hanya karena dihafal ya, karena sering ketemu itu juga familiar ya. Nah, kalau Anda nggak pernah ketemu, gimana familiarnya ya? Nah, itu. Dan contoh-contoh yang lain banyak ya. Jadi kalau kita review sejenak, jadi kalau kita punya G dan H itu grup ya. Jadi kalau G dengan operasi misalnya bintang, ini H dengan operasi bundaran, ini adalah grup. Nah, kemudian F ini adalah dari G ke H, ini adalah pemetaan. Nah, gitu ya. F ini disebut isomorfisme. Saya ulang lagi ya ini ya. Jika, nah 1 syaratnya F itu satu-satu, 2 F itu pada, 3 preserve operation, jadi dioperasikan dulu di G, berarti saya kalau punya X, saya operasikan di G dengan Y, kemudian baru saya petakan, gitu. Itu hasilnya, berarti petanya itu kan berada di H, dipetakan dulu Fx, Fy, baru dioperasikan, gitu kan ya. Nah itu, ini untuk semua X dan Y di G. Nah ini adalah pengertian isomorfisme ya, yang sudah kita bahas kemarin ya. Contohnya sudah ada. Nah, sekarang yang 2 sifat ini, yang 1, 2 ini sudah ada sejak kita mengenal pemetaan, ya toh? Jadi itu built-in dengan sifat pemetaan ya. Kita sebut pemetaan injektif ya.
Nah, yang berkaitan dengan grup itu ya sifat yang ketiga ya, operasinya ya. Nah, jadi kalau kita hanya bekerja dengan sifat grup, cukup kita ambil sifat ketiganya saja. 1, 2 kita abaikan. Nah, itu yang kita sebut dengan homomorfisme ya. Jadi kita hanya memperhatikan sifat preserve operasinya saja ya. Jadi mengabaikan. Jadi artinya tidak harus satu-satu dan pada. Nah, itu tidak harus ya. Dengan demikian, kalau kita lihat itu, isomorfisme merupakan kasus khusus dari homomorfisme. Jadi kalau kita bekerja dibalik, kemarin ada yang menanyakan, di buku lain kalau homomorfisme dulu boleh ya. Nah, kemarin kan untuk memberikan ilustrasi biar mudah ya. Jadi kalau homomorfisme dibahas dulu, mendefinisikan isomorfisme ya, homomorfisme yang bersifat satu-satu dan pada gitu ya. Dibalik gitu ya. Nah, itu jadi Nah, jadi kalau homomorfisme kita cukup bekerja dengan preserve-nya saja ya. Nah, itu homomorfisme. Dengan demikian, kalau homomorfisme itu satu-satu dan pada disebut isomorfisme. Nah, kalau hanya satu-satu saja, apa namanya? Sudah baca? Monomorfisme. Kalau pada epimorfisme, bukan epi ya, epi. Epi. Jadi ada epi, ada mono ya, terus ada iso gitu ya. Nah, kalau iso itu berarti mono dan epi, ya kan? Nah, itu nama-nama khususnya ya. Nah, akhirnya isomorfisme merupakan salah satu contoh dari homomorfisme. Sekarang masalahnya, bisa nggak kita memberikan contoh homomorfisme yang bukan isomorfisme gitu ya? Nah, banyak ya. Contohnya banyak nanti ya. Ya jelas yang pertama pemetaan identitas itu kemarin karena sudah termasuk isomorfisme, berarti ini bukan pemetaan identitas tapi semua unsur di G dipetakan ke identitas ya. Jadi kalau kita gambarkan ini contoh pertama ini, jadi kalau ini ada G, grup G, ini H. Nah, H itu ada identitasnya. Semua unsur di G ini dipetakan ke ini ya. Nah, namanya pemetaan konstan ya. Ini merupakan suatu homomorfisme. Jadi definisinya adalah X sama dengan E kecil ya. Untuk semua X di G. Nah, ini saya kira buktinya juga terlalu susah, jadi ya, karena E dari XY akan sama aja dengan EH, ya, apapun dipetakan, ini akan sama dengan identitas kalikan identitas, berarti akan sama dengan EX, EY, gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini pemetaan identitas ya. Kita kemarin sudah menunjukkan bahwa identitas juga merupakan isomorfisme. Berarti otomatis adalah homomorfisme. Nah, yang ketiga ini adalah pemetaan natural, yaitu dari Z ke Zn, mana unsur X dipetakan ke kelasnya X ya. Ini saya kira dengan menggunakan definisi operasi yang ada di Zn bisa ditunjukkan bahwa itu ada homomorfisme. Jadi di situ simbolnya pakai ini ya. X dipetakan ke kelasnya X. Kalau ini bukan isomorfisme jelas ya, tidak pada, tidak satu-satu ya, karena banyak anggota Z yang berbeda dipetakan ke kelas yang sama ya. Contohnya ini ya, X ditambah KN kelasnya itu pasti sama dengan kelasnya X ya. Nah, artinya apa di sini? Berarti ini X ditambah KN sama dengan ya. Berarti ini kan sudah menunjukkan tidak satu-satu ya. Jadi untuk K-nya yang tidak 0, X dan jadi untuk K yang tidak
0, kita akan punya X ditambah KN tidak sama dengan X, ya toh? Nah, tetapi petanya sama, ya. Ada unsur yang berbeda, tapi petanya sama. Itu berarti menunjukkan tidak satu. Berarti ini bukan suatu isomorfisme nantinya, ya. Tapi kita bisa menunjukkan ini hanya homomorfisme, ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari Y, X tambah Y, itu sama dengan kelas X tambah Y, sesuai dengan definisi yang ada di Zn, ya. Ini akan sama dengan kelas X ditambah kelas Y. Akan sama dengan peta dari X ditambah peta dari Y, ya. Nah, berarti ini adalah juga merupakan suatu homomorfisme. Sering kita sebut dengan homomorfisme natural, ya, alamiah. Tapi ini bersifat pada, ya toh. Kalau kita ambil sembarang kelasnya X, ya kita pilih X, ya kan? Nah, itu berarti dia pada. Jadi ini adalah suatu epimorfisme tapi bukan monomorfisme, ya. Nah, ini bisa kita lihat. Contoh di buku juga banyak, ya. Ntar sebelum ke contoh, saya lanjutkan sedikit. Ini nanti Anda bisa coba, ya. Nah, ini silakan dicoba. Ini ya contoh, tapi saya berikan sebagai latihan, ya. Anda coba dulu, ya, sebelum kita melihat yang ada di. Nanti kalau susah bisa didiskusikan. Yang pertama dari Z ke Z, GX adalah 2X, ya. Nah, apakah merupakan homomorfisme grup? Kalau kemarin nomor 2 itu isomorfisme itu dari R plus ke R dengan operasi tambah ke R plus, gitu, ya, kemarin, ya. Nah, sekarang kalau dari Z plus ke R bintang, ya, R bintang itu tidak 0, ya, R yang tidak 0, ya, dengan operasi kali, dia tetap grup 2 pangkat X. Apakah homomorfisme? Nah. Kemudian yang ketiga, pemetaan dari Z6 ke Z6, peta dari X adalah 2X. Kemudian yang keempat, dari Z6 ke Z6 juga, peta dari X adalah 4X, ya. Ada contoh-contoh dari homomorfisme, tapi ini belum tentu homomorfisme, ya, karena ini sebagai soal. Ya, kita periksa, ya. Nomor 1, ada yang bisa menjawab? Homomorfisme dari, ya, buktinya saya kira mudah, ya. Jadi karena Z itu adalah grup terhadap tambah. Jadi kalau diambil 2 unsur, misalnya X dan Y, berarti G dari X tambah Y, betul, ya? Berarti kan 2X tambah Y, berarti 2X ditambah 2Y, berarti GX ditambah GY, ya. Oke. Kalau nomor 1 itu saya ganti dengan real plus dengan operasi kali, grup apa enggak sekarang, ya? Seperti itu. Nah, ini dimodifikasi, ya. G dari R plusnya real plus dengan operasi kali, ya, ke R plus. Itu GX-nya adalah 2X. Nah, R plus dengan operasi kali, ya. Grup umumnya grup apa bukan sekarang? Dengan operasi kali. Ya, ini pertanyaannya diperlebar, gitu, ya. Kalau dari Z ke Z dengan operasi tambah grup. Nah, sekarang tetap definisinya adalah GX 2X, tapi dari R plus ke R plus, operasi kali. Kalau tadi grup, ya,
Ini homomorfisme tadi kalau yang ini ya, dari Z ke Z, X dipetakan ke 2X ya, karena G dari X tambah Y sama dengan 2X tambah Y, 2X, 2Y, GX, GY. Basic. Disisihkan. Kalau yang ini? Kalau kali? Itu dua-duanya kali, Pak. Apanya? Loh iya. Kalau terhadap tambah, R plus bukan grup loh ya. Kalau enggak gimana caranya membuktikan? Nah, cari contoh yang enggak sama ya. Nah. Ya, kalau saya ambil G 2 kali 3 itu kan berarti G 6 sama dengan berapa G 6? Berarti 2 kali 6 12 ya. G 2 itu berarti 2 kali 2 4. G 3 sama dengan 2 kali 3 6. Berarti kita punya G 2 dikalikan G 3 itu sama dengan 4 dikalikan 6, 24, tidak sama dengan G 2 kali 3, betul? Nah, itu cara membuktikan tidak ya. Nah, ingat, membuktikan tidak itu by counter example ya. Karena sifatnya itu kan harus berlaku untuk setiap, untuk semua. Berarti kalau tidak berarti ada yang tidak, ya toh? Nah, ini ada yang tidak kan? Ada itu berarti by contoh ya, dengan memberikan ini loh yang tidak ya. Nah, oke. Oke, nomor 2. Kalau Anda perhatikan sewaktu membuktikan homomorfisme, isomorfisme kemarin ya, terutama sifat membuktikan yang preserve-nya. Itu kalau Anda ganti yang depan itu R dengan Z, tetap sama nggak caranya ya? Nah, gitu cara melihat ya. Kan yang kita lihat hanya preserve-nya saja, satu-satu dan padanya diabaikan kan? Kalau homomorfisme. Apakah cara yang kemarin sewaktu menunjukkan preserve-nya itu tetap berlaku di sini kalau R diganti dengan Z kan? Nah. Apakah ini ya? G X ditambah Y itu kan 2 pangkat X tambah Y, berarti kan sama 2X dikalikan 2 pangkat Y, berarti kan GX dikalikan GY, selesai. Itu kalau Z kan tetap berlaku toh, kalau domainnya Z ya? Ya. Baru nanti itu tidak akan pada ya, tidak akan satu-satu bisa jadi ya kalau domainnya Z ya. Nah, itu sebenarnya bisa intuisinya bisa di drawing ya, digambar itu kalau mau intuisi. Jadi domain Z dan R itu tidak berpengaruh terhadap preserve-nya, tapi berpengaruh terhadap nanti satu-satu atau padanya gitu ya. Nah, itu kalau Anda lihat. Nah, sekarang nomor 3. Dari Z6 ke Z6, X dipetakan ke 2X. Kemudian yang kedua itu domain dan kodomain sama tapi cuma definisinya beda 4X ya. Yang perlu kita perhatikan lagi di sini nomor 3, membuktikan atau melihat suatu homomorfisme atau tidak itu kan suatu pemetaan. Nah, kalau domainnya itu berupa kelas ya atau koset ya kemarin ya, itu kan ada kemungkinan unsur yang berbeda sebagai kelas yang mempunyai kelas yang sama, unsur yang berbeda mempunyai koset yang sama. Dengan demikian kalau kita punya domain yang seperti itu well defined perlu diperhatikan ya, karena menunjukkan dia sebagai fungsi atau pemetaan terlebih dahulu ya. Apakah kalau kita punya unsur yang sama, petanya pasti sama, gitu ya? Nah, itu penting. Karena nanti ada kemungkinan
preserve, memenuhi preserve tapi tidak well defined ya itu. Nah, itu berarti kita periksa well defined-nya dulu. Kalau seperti nomor 3 dan 4 itu memberikan pesan itu ya. Nah. Jadi biasanya kalau kita punya domain berupa kelas atau koset itu harus hati-hati ya. Nah, jadi sini kalau saya punya dua kelas yang sama, yaitu X, Y itu anggota Z6, kelas X sama dengan kelas Y. Kita butuh tunjukkan bahwa petanya nanti sama, gitu ya. Nah, kelas X sama dengan kelas Y, apa artinya? Gitu kan ya? Artinya X dikurangi Y kelipatan 6, betul ya? Kelipatan 6, 6K, ya, 6K. Nih, paham sampai sini ya? Ya, ingat waktu modulo ya. Ya. Nah, berarti nanti di sini kita lihat apakah petanya sama, gitu ya? Apakah peta ini dua? Jadi kita harus dalam benak kita nanti apakah 2X sama dengan kelas dari 2Y, ini ya, ini pertanyaannya. Ini pertanyaan sama aja dengan 2X min 2Y kelipatan dari 6 membagi ini, kan ya. Nah, apakah ini? Nah, lihat dari sini, betul, ini kan sama aja 6 membagi 2 kali X kurangi Y, kan ya. Nah, ini tinggal dikalikan 2 kan, lihat, jadi 2 kali X dikurangi Y, ini namanya jalan mundurnya ya. Kita ingin tujuan sini menemukan ke sini sama dengan 6 kali 2K. Berarti dari sini tetap 6 itu membagi ini, gitu. Karena 6 dikalikan 2K. Jadi 6 itu membagi 2X min Y, atau 6 membagi 2X min 2Y. Jadi kelas dari 2X sama dengan kelas dari 2Y. Ya. Nah, jadi nanti petanya sama. Jadi ini kan peta dari kelas X. Ini sama dengan peta dari kelas Y ya. Jadi well defined. Kemudian precisenya saya kira justru lebih gampang ya. Biasanya yang lupa itu menunjukkan well defined-nya. Ya. Preserve-nya adalah kalau kita ambil kelas A dan kelas B itu anggota Z6. Jadi ini kelas A ditambah kelas B itu sama dengan peta dari kelas A tambah B. Menurut definisi adalah kelas dari 2A tambah B. Ini sama dengan kelas dari 2A tambah 2B. Sama dengan kelas dari 2A, kelas 2B. Sama dengan peta dari kelas A ditambah peta dari kelas B ya. Reserve. Nanti untuk yang 4 hampir sama ya. Nanti tunjukkan well defined dulu, baru preserve-nya ya. Oke. Yang nah ini yang tadi saya katakan monomorfisma, epimorfisma, isomorfisma, yaitu hanya definisi penamaan ya. Kalau homomorfisnya satu-satu, monomorfisme pada, epimorfisme homomorfismenya satu-satu dan pada isomorfisme ya, sudah kemarin ya. Oke. Nah ini sifat yang penting, sifat ini kita perhatikan kemarin, ini buktinya persis yang ada di isomorfisme. Kenapa? Karena waktu membuktikan ini tidak menggunakan sifat satu-satu dan pada ya. Nah, jadi akhirnya sifat ini juga berlaku kalau kita punya homomorfisme. Dari kemarin kan berkomentar,
waktu kita nanti memperumum ke homomorfisme, selama pembuktiannya tidak menggunakan sifat satu-satu dan pada, berarti sifat yang berlaku pada isomorfisme kemarin akan berlaku pada homomorfisme. Termasuk ini, homomorfisme akan memetakan identitas ke identitas, inverse ke inverse ya, preserve inverse ya. Peta dari inverse adalah inverse dari peta, gitu ya. Nah itu. Ini jadi buktinya persis yang ada di isomorfisme karena tidak menggunakan sifat satu-satu dan pada komennya ya. Oke. Nah ini kernel. Nah, kernel atau ada juga beberapa orang mendefinisikan, menerjemah ke inti ya. Kalau teman-teman dosen ITB itu mengatakannya inti dari suatu homomorfisme, kernel ya, adalah unsur yang dipetakan ke identitas ya, himpunan semua unsur di domain yang dipetakan ke identitas ya. Ya, contohnya yang tadi, kalau kita punya yang G tadi, X dipetakan ke 2X ya. Yang tadi kita punya ini ya, G tadi dari Z ke Z, di sini jadi GX-nya sama dengan 2X. Jadi di sini karena Z-nya itu adalah identitasnya 0, berarti kernelnya di sini adalah kernel dari G adalah unsur di Z, sedemikian hingga GX sama dengan 0 ya, karena identitas di sini adalah 0. Nah, apa yang dipetakan ke 0? Hanya 0 saja, betul ya? Berarti ini kernelnya isinya cuma 0 saja ya. Nah itu namanya himpunan kernel. Nah, oke, kita lihat contoh tadi ya, yang ada di buku tadi. Tadi adalah contoh. Oke ya. Nah ini kita punya R bintang, itu adalah grup bilangan real yang tidak nol dengan operasi kali. Kemudian kita punya pemetaan dari GL2R ke R bintang ya, di mana matriks dipetakan ke determinan. Itu bisa kita tunjukkan itu adalah suatu homomorfisme. Terus kita bisa mencari kernelnya. Di sini kernelnya adalah SL2R. Mengapa gitu ya? Nah, coba lihat ya. Pertama kita tunjukkan dulu bahwa dia adalah suatu homomorfisme. Sebut saja pemetaannya D. D itu pemetaan dari GL2R ke R bintang ya. Ini operasinya adalah perkalian matriks, yang di sini operasinya perkalian bilangan ya. Ya. Di mana A, matriks A dipetakan ke determinan A ya. Nah, itu maksudnya ya. A dipetakan ke determinan A. Kita tunjukkan bahwa ini adalah suatu homomorfisme ya. Kalau saya ambil A dan B itu anggota GL2R, D dari AB ya, perkalian matriks kan determinan dari A kali B ya. Sesuai dengan sifat matriks, determinan A dikalikan determinan B ya. Ini berarti DA DB ya. Jadi pemetaan D di mana setiap matrik dipetakan ke determinannya itu adalah suatu homomorfisme. Sekarang kernelnya apa gitu kan ya? Nah, lihat bahwa kernel dari D itu adalah matriks anggota GL2R di mana determinannya
sama dengan 1. Karena di R bintang ini identitasnya adalah 1, betul ya? Nah, jadi dipetakan ke 1. Kan semua unsur di domain yang dipetakan ke identitas itu adalah kernel. Nah, berarti ini lihat bahwa anggota GL2R yang determinannya 1, yaitu ya SL kan? Ya, semua matrik kalau determinannya 1 kita kumpulkan sebut SL. Makanya disebut dengan SL2R ya. Nah, jadi kernel dari pemetaan itu A dipetakan ke determinan A itu adalah SL2R. Ini ya cara mencarinya. Kernel ya. Ini yang nomor 3 ini pemetaan dari R bintang ke R bintang. Definisinya adalah X dipetakan ke harga mutlak X ya. Ini suatu memerlukan kenapa? Karena sifat dari harga mutlak ya. Ingat, harga mutlak dari hasil kali adalah harga mutlak masing-masing dikalikan ya, sifat harga mutlak. Ingat ya. Harga mutlak dari XY sama dengan harga mutlak X kali harga mutlak Y. Ya, itu nanti preserve-nya dari sifat harga mutlak itu ya. Nah, kernelnya adalah anggota R bintang yang di domain dipetakan ke 1, gitu. Nah, satunya berarti menanyakan bilangan real bintang ya yang tidak 0 yang harga mutlaknya sama dengan 1, gitu. Harga mutlaknya 1 berarti ya plus minus 1 gitu ya. Nah, gitu. Jadi kernelnya adalah kernel P, di situ harus disebut P ya. Nah, terus itu adalah X anggota R bintang sedemikian hingga kan misalnya PX ya, PX sama dengan 1 gini kan ya. Nah, berarti kalau menurut definisi ya X anggota R bintang sedemikian hingga harga mutlak X sama dengan 1. Nah, kalau harga mutlak X sama dengan 1 ya X-nya min 1 atau 1 ya. Nah, gitu kan. Yang nomor 4 itu pemetaan dari himpunan polinom ke himpunan polinom. Himpunan polinomnya kita anggap grup terhadap operasi tambah ya, under addition ya. Ya, karena kalau terhadap tambah identitasnya aja yaitu polinom 0 gitu. Kemudian inverse-nya ya inverse dari F ya min F ya toh. Kalau semua koefisiennya dinegatifkan itu ya, itu adalah inverse-nya. Nah, sekarang kita gunakan pemetaan polinom F dipetakan ke turunannya ya, F aksen ya. Nah, ya pertama Anda bisa menunjukkan bahwa fungsi semacam ini yaitu polinom dipetakan ke turunannya merupakan suatu homomorfisme. Saya kira hanya menggunakan sifat turunan ya. Turunan dari tambah akan sama dengan tambah dari turunan masing-masing, betul ya? Nah, berarti kan F tambah G diturunkan itu kan sama dengan G turunan ditambah F turunan, betul ya? Ya, jadi umum urusannya gunakan sifat itu ya. Sifat itu umum urusan. Nah, sekarang mengapa kok di situ kernelnya adalah polinom konstan, ya kan? Ingat tadi identitasnya adalah 0. Berarti kalau kita mau mencari kernel adalah semua polinom yang dipetakan ke 0, ya kan? Berarti semua polinom turunannya sama dengan 0. Nah, kalau turunannya 0 berarti konstan, ya. Berarti polinom konstan, gitu. Paham berarti ya di situ kenapa kok kernelnya isinya adalah polinom konstan, ya. Ya. Karena harus dipetakan ke 0 ya.
atau dipetakan ke 0 berarti turunannya sama dengan 0 kan. Nah, polinom kalau turunannya 0 berarti polinom konstan ya. Oke, baik. Ya ini sama dengan yang Pak Heri tulis tadi, hanya menggunakan versi ya. M diturunkan ke kelas M atau M sama dengan M modulo N ya. Nah, dipetakan ke situ ya. Ini umum urutnya sudah seperti tadi hampir sama ya, karena modulo itu preserve operasi tambah ya. Ya. Nah, sekarang kernelnya kenapa kok di situ adalah grup yang dibangun oleh N itu ya, atau kelipatan N. Ya tinggal melihat bahwa kernel dari itu adalah semua anggota Z yang dipetak atau yang dipetakan ke 0 modulo N ya kan? Ya. Atau berarti X akan kongruen dengan 0 modulo N ya. Jadi yang contoh 5, example 5 kalau mencari kernelnya berarti kernel P adalah X anggota Z sedemikian hingga P X ya sama dengan 0 atau kongruen ya, saya tulis langsung aja. X adalah kongruen dengan 0 mod N gitu ya. Nah ini. Nah, kalau X kongruen dengan 0 mod N berarti X-nya adalah kelipatan N, ya toh? Karena di sini kan di modulo itu identitasnya kan 0 ya kan ya. Nah. Jadi dengan demikian ini adalah X anggota Z sedemikian hingga nah N itu membagi X gitu kan ya. Nah, atau di sini kelipatan N gitu ya. Ini artinya kan grup yang dibangun oleh N ya, kelipatan N. Atau X kelipatan N boleh ya. Itu kan N membagi X itu berarti X sama dengan K kali N untuk suatu K di Z ya. Oke, nanti contoh-contoh yang lain bisa disimak lebih jauh. Nah, di sini sifat yang penting adalah bahwa kernel itu adalah subgroup normal. Jadi kalau Anda lihat tadi dari contoh-contoh itu, Anda bisa perhatikan selain subgroup adalah subgroup normal. Contohnya tadi yang ini ya. Kita kan kemarin sudah menunjukkan bahwa SL itu subgroup normal dari GL, ya toh? Nah, ini nanti bisa dibuktikan secara umum bahwa kalau kita punya homomorfisme, kernel merupakan subgroup normal, ya. Jadi subgroup dulu, baru normal. Nah, kemudian sifat yang kedua ada contoh tadi. Nah, itu contohnya itu G yang itu ya. Itu adalah fungsi satu-satu. Homomorfisme bersifat satu itu kernelnya hanya identitas saja. Ini sebenarnya bukan nol ya, identitas ya. Ini adalah tidak harus nol karena ini nomor saya tulis salah ya. Ini harusnya identitas. Secara umum identitas nggak harus nol ya. Identitas G, IG, EG. Ya, kan nggak harus nol, identitasnya kan nggak harus nol. Ya. Ya. Secara umum adalah EG gitu ya. Nah, ini sifat penting. Nah, yang pertama bahwa kernel itu subgroup normal, berarti subgroup dulu baru normal ya. Nah, untuk membuktikan subgroup Anda bisa menggunakan subgroup test ya. Baik one step atau two step ya.
di F itu dari G ke H itu suatu homomorfisme. Nah, sekarang lihat bahwa kernelnya F itu adalah unsur di G yang dipetakan ke identitasnya H, ya. Kita lihat pertama, menurut definisi dia kan anggota G, berarti jelas kernel F itu pasti subset dari G, ya. Nih, dari kan anggota G yang mempunyai sifat tertentu. Jadi yang pertama kita punya bahwa kernelnya F itu pasti subset G, ya. Ini dari definisi. Keterangannya dari definisi kernel. Ya. Yang kedua, kita sudah menunjukkan bahwa peta dari identitas adalah identitas, ya. Bahwa F E G itu sama dengan EH, loh ya. Dari sini berarti apa? EG anggota kernelnya F. Jadi kernelnya F tidak kosong, ya. Tidak kosong, ya. Nah, kalau kita menggunakan one step test, ambil dua unsur di kernel, kita tunjukkan hasil kali dan inverse-nya itu masuk di kernel, ya. Yang ketiga, kalau misalkan kita punya X dan Y itu anggota kernel F, kita tunjukkan bahwa X kali Y inverse anggota kernel. Jadi karena X dan Y anggota kernel, kita punya bahwa F dari X sama dengan EH dan F dari Y juga EH. Jadi kalau kita ingin menunjukkan bahwa X, Y inverse anggota kernel, kita tunjukkan peta dari X, Y inverse juga EH, betul ya? Nah, itu syaratnya. F dari X, Y inverse itu kan sama aja dengan Fx, Fy inverse. Dengan sifat tadi kita punya ini Fx, ini Fy inverse, ya. Preserve inverse. Berarti akan sama dengan EH, EH inverse, ya. EH dikalikan EH inverse, ya EH sama dengan EH. Nah, ya. Jadi karena Fx, Y inverse dengan EH, jadi X, Y inverse anggota kernel F. Nah, jadi menurut one step test teorem, ya, one step test subgroup test, one step subgroup test. Nah, teorem ini berarti kita punya jadi kernel F itu baru subgroup dari G. Nah, sekarang apakah normal? Nah, ingat, normal kita bisa menggunakan salah satu cek kenormalan, ya. H itu subgroup normal jika X, H, X inverse anggota H untuk setiap X di G dan H di H, betul? Halo. Terusnya harus dihafal, ya. Ya, kalau kita nggak menghafal, kalau sering dipakai hafal dengan sendirinya gitu, ya. Akrab karena sering ketemu. Sekarang kan ditunjukkan normal. Ya, yang keempat kita tunjukkan dia normal. Ambil misalnya G anggota G dan X anggota kernel F, ya. Nah, yang akan ditunjukkan G, X, G inverse anggota kernel F, gitu kan, ya? Yang ditunjukkan untuk menunjukkan normal. Nah, menunjukkan ini berarti cek saja apakah G, X, G inverse itu petanya identitas, ya. Berarti F dari G, X, G inverse akan sama dengan F, G, F, X, F, G inverse, ya. Atau ini F, G, F, X, F, G di inverse kan, gitu, ya. Nah, akan sama dengan Fg. Efeknya apa? Identitas, karena dia anggota kernel, ya, X-nya. Yang ini Fg.
inverse. Fg identitas, Fg inverse. Hasilnya identitas. Ya. Nah, karena Fg inverse sama dengan identitas, jadi G inverse anggota kernel F. Ya. Ambil kita punya anggota G di G, ya, G di G, X di kernel, ternyata G inverse anggota kernel. Jadi kesimpulannya kernel adalah subgroup normal. Subgroup normal dari G, ya. Nah ini nanti penting, ini nanti akan dipakai sewaktu kita membahas teori isomorfisme ke depan, ya, tahun depan. Kenapa? Karena kalau G itu kernel itu subgroup normal dari G, ingat kalau kita punya subgroup normal, kita bisa mendefinisikan grup faktor, ya. Berarti nanti dari sini berarti eksis G dibagi kernel, ya. Nah, ini nanti sebagai bahan kuliah kita pekan depan. Jadi nanti G dibagi kernel. Nah, ini adalah grup, gitu loh, ya. Nah, ini kesimpulan penting, ya. Ini nanti akan dipakai untuk kuliah pekan depan, ya. Tuh, ini bahannya sudah nyelengi bahan, gitu ya. Nah, ini memang penting, ya. Jadi kalau kernel itu normal, berarti domain dibagi kernel merupakan grup yang kita sebut dengan grup faktor, ya. Oke, simpan dulu, ya, itu, ya. Nanti kalau pekan depan saya tanya lupa, gitu, ya. Disimpan terlalu rapi nyimpennya, ya. Saya sampai lupa. Biar orang lain nggak menemukan, ya. Kalau kita kadang-kadang kan gitu, ya, nyimpen barang, ya. Sampai kita sendiri lupa nyimpennya di mana. Oke. Nah, yang kedua, ini nanti bisa dipakai untuk menunjukkan homomorfisme satu-satu atau tidak, gitu, ya. Cukup dicek kernelnya, ya. Nah, kalau pemetaan secara umum kan kita menunjukkan satu-satu itu kalau petanya sama, unsurnya sama, ya. Nanti kalau homomorfisme kita bisa gunakan teorema ini yang kedua ini. Jadi kalau kita sudah tahu kernelnya ternyata isinya identitas saja, nah berarti itu satu. Tapi sekarang harus kita buktikan dulu, ya, supaya nanti bisa dipakai. Jadi sifat penting di situ, kalau kernel suatu homomorfisme itu isinya identitas saja, jika pemetaannya satu-satu, ya. Jadi kernel F itu sama dengan EG jika dan jika F-nya satu, ya. Nah, yang ke kanan misalkan kita punya kernel F itu isinya cuma identitas saja. Yang akan ditunjukkan F-nya adalah satu, ya. Bagaimana kita menunjukkan satu-satu? Kita kembali ke basicnya. Kita ambil dua unsur, petanya sama, ya. Misalkan XY itu anggota G, sehingga Fx sama dengan Fy. Akan kita tunjukkan X sama dengan Y, gitu, ya. Nah, karena Fx sama dengan Fy, jadi kita punya ini. Jadi Fx Fy inverse sama dengan identitas, betul? Karena ini sama, saya kalikan dengan inverse-nya Fy, jelas. Nih, nah ini akan diperoleh Fx, ini Fy inverse-nya masuk ke dalam. Ini sendiri akan Fx Y inverse. Sampai di situ. Nah, karena Xy inverse itu sama dengan EH, kesimpulan kita apa? Xy inverse anggota kernel. Betul, ya? Nah.
Dari sini berarti XY inverse anggota kernel. Nah, padahal kernel F isinya cuma identitas saja. Yang ini ternyata isinya kan cuma identitas saja. Nah, jadi XY inverse sama dengan identitas. Nah, kalau XY inverse sama dengan identitas, jadi X sama dengan Y, ya. Kita mengambil dua unsur, petanya sama, berakibat unsurnya sama. Berarti fungsinya 1, 1. Jadi F1, 1. Jadi yang ke kanan selesai, ya. Jadi kalau kernelnya isinya identitas saja, fungsinya 1, 1. Sebaliknya yang ke kiri, misalkan kita punya F-nya itu 1, 1, yang akan ditunjukkan kernelnya F itu isinya cuma identitas saja, ya. Yang pertama kita punya bahwa EG itu kan anggota kernel. Berarti jelas bahwa kita punya ini, jelas bahwa himpunan EG itu pasti subset dari kernel F. Betul ya? Jelas ya? Kenapa? Karena peta dari identitas adalah identitas. Berarti ini. Nah, berarti akan kita tunjukkan kernel subset sini kan? Berarti ambil sembarang unsur di kernel, tunjukkan dia ini kan? Nah, berarti yang akan ditunjukkan kernelnya F subset dari. Nah, berarti kalau saya ambil misalnya X, Y, Z aja lah biar beda. Z anggota kernelnya F. Nah, nanti tunjukkan Z itu sama dengan identitas gitu kan ya. Jadi kalau diambil Z anggota kernel jadi F Z sama dengan EH. Padahal EH itu sama dengan EG. Betul? Karena peta dari identitas ya. Nah, jadi F Z sama dengan EH sama dengan F E G. Nah, kita punya FZ sama dengan FEG. Karena F-nya 1, 1, berarti Z harus sama dengan G. Betul ya? Karena F itu 1, 1, maka Z harus sama dengan EG ya. Nah, selesai. Ambil sembarang unsur di kernel, ternyata dia EG, jadi ini ya. Nah, kesimpulan jadi kita punya kernelnya F sama dengan himpunan EG saja ya. Nah, jadi nanti kalau kita lebih mudah mengidentifikasi kernel, ini bisa dipakai untuk menunjukkan 1, 1 ya toh? Jadi kalau suatu homomonis 1, 1, 1 atau tidak bisa kita kontrol dengan melihat kernel. Kalau kadang-kadang melihat kernel jauh lebih mudah dibandingkan membuktikan 1, 1 secara prosedural begitu kan ya. Kan kernel biasanya dihitung aja kan kelihatan gitu ya. Nah, dihitung. Baik, sampai di sini ada yang perlu disampaikan. Ini beberapa sifat penting. Nanti sifat yang lain nanti saya minta membaca. Nanti bisa didiskusikan di ya forum. Nah, sifatnya banyak ya. Sifat ini ambil sifat yang penting-penting saja yang ini tadi ya, yang nanti akan dipakai. Sifat yang lain muncul banyak ya di sini. Tapi sebagian buktinya sudah ada sih di buku ya, sebagian besar. Nah ini ya sifat. Nah, jadi ini ya teorema 10.1 ini sifat-sifat tambahan yang nanti penting. Tapi sebagian sudah masuk dalam diskusi tadi ya. Yang pertama identitas, peta dari identitas adalah identitas, itu saya kira sudah ya. Kemudian yang kedua peta dari pangkat adalah pangkat dari peta itu sebagai akibat dari definisi aja ya, diulang ya. Ya. Kemudian kalau ordernya finite ya,
Di situ order peta akan membagi order unsur ya dan unsur grip ya. Ini Anda tinggal memangkatkan saja dibagi dibanding dikaitkan dengan order ya. Ini saya kira nomor 3 ada buktinya kok ya. Nomor 3 tadi ada. Ya, nanti dicek kalau nggak ada, dicoba. Nanti kalau nggak. Nah. Kernel sudah kita buktikan, bahkan dia subgroup normal gitu ya. Nah, kernel sudah dibuktikan. Yang sifat ke-5, kalau peta dari A sama dengan peta B, maka coset dengan kernel itu sama. Ini hanya menggunakan definisi coset ya. Itu karena A kernel T itu sama dengan B jika apa? Nah, A inverse B anggota kernel ya. A inverse B anggota kernel berarti BA sama dengan BB gitu ya. Itu hanya menggunakan definisi coset, kesamaan coset ya. Kemarin ingat, 2 coset itu sama gitu ya. Nah, itu sudah. Kemudian yang ke-6 yaitu menggunakan definisi pangkat -1 itu artinya prapeta ya. Itu definisinya itu sama dengan itu. Ternyata prapeta itu sama saja dengan coset ya, nanti bisa didalami lebih jauh. Ini sebagian besar sudah dibuktikan, sebagian kecil aja yang nanti perlu pendalaman ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Nanti kalau bingung, paling yang belum ada buktinya detail itu nomor 6 ya. Tapi nomor 6 di sini tadi saya baca ada ya, harusnya. Sifat 6. Nah, ini ada ya. Sudah ada di sini. Ini lengkap ya, nanti tinggal baca. 6 sifat. 5, 6 ada buktinya. 4, 5, 6 ada semuanya ya. 4, 5, 6. 4, 5, 6 di buku ada ya. Kebetulan 4 sudah kita buktikan. 5 itu saya kira hanya kesamaan coset ya. Mungkin yang perlu mikir yang 3 itu aja ya. Di bukunya nggak ada ya. Di buku nggak ada komennya ya. Oh bisa, sudah ada di komeni semua. Bahannya ada ya. Tinggal. Oke. Ini sifat yang nanti banyak dipakai ya. Teorema 10.1. Tapi nanti yang sebagai dasar untuk pembahasan pekan depan itu tadi sudah kita diskusikan, yaitu ini, bahwa kernel itu merupakan subgroup normal itu ya. Itu nanti akan dipakai untuk membahas teorema isomorfisma ya, satu kali lagi pekan depan. Oke, ada waktu sedikit, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya kuliah kita tinggal satu kali lagi ya. Ya, pekan depan kita akan mendiskusikan teorema isomorfisma, yaitu ini kaitannya dengan homomorfisma dan grup faktor ya. Jadi nanti teorema isomorfisma itu bahwa tadi kita punya grup faktor domain dibagi kernel ya. Nah, nanti domain dibagi kernel itu akan isomorfik dengan apa gitu ya, itu pertanyaannya ya. Nah, itulah teorema isomorfisma ya. Oke, baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi Rabu pekan depan di kuliah terakhir. Jangan lupa tugasnya ya. Tinggal sedikit lagi waktu Anda ya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.